Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sri Nur Hidayati. Last time we had discussed about greetings and leave taking, and now we are going to discuss about thanking and apologizing. Oke adik-adik, selamat datang kembali ke channel saya Sri Nur Hidayati. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang greeting and leave taking, dan sekarang kita akan membahas tentang thanking and apologizing. Baiklah, thanking or to thank artinya berterima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu atau menolong kita. Sedangkan apologizing adalah meminta maaf atas kesalahan atau kehilafan kepada orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf dapat berarti menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, thanking and apologizing ini biasanya sering kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya ketika kita dibantu oleh seseorang, tentu kita akan mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita juga akan meminta maaf. Oke, next. What do you do when someone help you? Apa yang kamu lakukan ketika seseorang membantumu? What do you do when your mom gives you a present? Apa yang kamu lakukan ketika ibumu memberikanmu sebuah hadiah? What do you do when your friends buys you something? Apa yang kamu lakukan ketika temanmu membelikanmu sesuatu? Yes, we thank them for their kindness. Ya, when someone help you, when your mom give you a present, when your friends buy you something, of course you will say thanks to them. Ya, ketika seseorang membantumu, ketika ibumu memberikanmu sebuah hadiah, ketika temanmu memberikanmu sesuatu, tentu saja kamu akan berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih karena sudah membantumu, berterima kasih karena sudah memberikanmu sebuah hadiah, dan berterima kasih karena sudah memberikanmu sesuatu. Okay, next. Do you know how to thank someone? Bagaimana caranya berterima kasih kepada seseorang? Let's take a look at the example. Mari perhatikan contoh berikut. Nah, here there is a short dialogue between Tias and Adit. Adit say, Tias, here is your book. Thank you for lending me. Tias, ini adalah bukumu. Terima kasih telah meminjamkanku. And then Tias answer, you're welcome, Adit. Sama-sama, Adit. How did Adit say thanks to Tias? Bagaimana Adit mengatakan terima kasihnya kepada Tias? He said, thank you for lending me. Nah, di sini Adit mengatakan terima kasih telah meminjamkanku. Nah, adik-adik, statement thank you for lending me ini adalah ungkapan terima kasih. Ya, ini adalah ungkapan terima kasih Adit kepada Tias yang telah meminjamkan dia buku. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Next, the following are what people usually say to express thanks. Nah, ini ada beberapa contoh ungkapan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Nah, thank you Tias, terima kasih Tias. Thanks Adit, terima kasih Adit. Thank you, you are very kind. Terima kasih, kamu baik sekali. Nah, ini beberapa contoh ungkapan rasa terima kasih yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Oke adik-adik, semoga paham ya. Saya yakin adik-adik sudah paham. Sekarang kita lanjut lagi. What do you do when you make mistakes? Apa yang kamu lakukan ketika kamu membuat kesalahan? What do you do when you hurt someone? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyakiti seseorang? What do you do when you cannot help someone? Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak bisa membantu seseorang? Yeah, we ask for an apology. Yes, of course, when you make mistakes, when you hurt someone or when you cannot help someone, you can ask apologize to them. Nah, ketika kamu membuat kesalahan, ketika kamu menyakiti seseorang, atau ketika kamu tidak bisa membantu seseorang, kamu bisa meminta maaf kepada orang tersebut ya. Okay, next. Do you know how to ask for an apology?
Bagaimana caranya meminta maaf? Let's take a look at the example. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, here there is a short dialogue between a teacher and a student. A teacher say, "Please come on time." Tolong datanglah tepat waktu. And then the student answered, "I'm sorry for coming late. I wanna do it again." Nah, di sini siswanya menjawab, "I'm sorry, ya, for coming late. I wanna do it again." Saya minta maaf karena saya datang terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. How did Hendrik say apology to the teacher? Bagaimana Hendrik mengatakan permintaan maafnya kepada gurunya? He said, "I'm sorry for coming late. I won't do it again." Nah, di sini Hendrik mengatakan, saya minta maaf karena datang terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, adik-adik, a statement, "I'm sorry for coming late. I won't do it again." Ini adalah ungkapan untuk meminta maaf, ya. Nah, jadi sini Hendrik meminta maaf kepada gurunya dengan mengatakan, "I'm sorry for coming late. I won't do it again." Next, the following are what people usually say to make an apology. Nah, ini ada contoh ungkapan untuk meminta maaf, ya, kepada seseorang. Nah, ini contohnya sama yang seperti tadi juga. "I'm sorry for coming late. I woke up late. I wanna do it again." Nah, di sini "I'm sorry for coming late" ini adalah asking for forgiveness atau apologize. Kemudian "I woke up late" itu adalah reason. Kemudian "I wanna do it again" adalah promise. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ya, kita bisa meminta maaf, gitu ya. Misalnya kalau kayak di contoh kalimat ini, karena seseorang ini datang terlambat, maka dia meminta maafnya dengan mengatakan, "I'm sorry for coming late." Saya minta maaf karena datang terlambat. Kemudian alasannya dia mengatakan, "I woke up late." Saya terlambat bangun. Kemudian untuk promise-nya di sini, "I wanna do it again." Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi di sini ini ya adalah statement yang menyatakan bahwa dia ingin memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi ingat ya, ketika minta maaf itu ucapkan minta maaf, kemudian disertai alasan dan disertai juga dengan statement bahwa kamu ingin memperbaiki kesalahanmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, now responding to an apology. Dan di sini ada beberapa respon untuk sebuah permintaan maaf seseorang kepada orang lain, gitu ya. Jadi ini respon pada sebuah permintaan maaf seseorang, misalnya kepada kamu. Nah, di sini kamu bisa mengatakan, "That's alright, I forgive you." Tidak apa-apa, saya memaafkanmu. "There is no need to apologize, let's forget it." Tidak perlu minta maaf, mari lupakan saja. "I accept your apology, so don't worry." Saya terima maafmu, jadi jangan khawatir. "Well, let's just forget it." Baiklah, lupakan saja. "So, are we friends again?" Bagaimana, apakah kita berteman lagi? "Yes, we should let bygones by bygones." Ya, kita seharusnya jangan membahas yang sudah-sudah. Nah, ini ya contoh untuk memberikan respon atau memberikan tanggapan terhadap permintaan maaf seseorang kepada kita misalnya. Yaitu. Sampai di sini paham ya adik-adik? Saya yakin adik-adik sudah paham, tapi jika adik-adik masih ada yang belum paham atau ada yang masih bingung, silahkan bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, saya rasa cukup materi kita tentang ungkapan rasa terima kasih dan meminta maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya, atau pembelajaran berikutnya. Oke, enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.